Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disiapkan buku ekonominya. Kita akan belajar materi baru hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini setelah adanya subsidi. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana menentukan harga dan jumlah pada saat keseimbangan. Nah, sekarang simak dengan baik ya materinya. Pertama-tama kita ingat dulu bentuk umum dari QS. QS itu adalah dari segi kuantitas supply ya, kuantitas supply atau fungsi penawaran dari segi kuantitasnya. Nah, coba perhatikan. Ini penting banget untuk kita tahu bentuk umumnya ini agar memudahkan kita ke depannya. Bentuk umum QS itu kan sama dengan A plus BP. Apa sih A dan B ini? Seperti ini. Misalkan ada QS fungsi penawaran adalah QS sama dengan min 4 ditambah 2P. Mana yang A, mana yang B? Nah, udah jelas ya, yang A-nya adalah min 4. Yang B adalah 2. Nah, ingat ini bentuk umumnya. A ditambah BP. Jadi, posisi A ini yang konstanta, yang sendiri, yang tidak ada variabelnya ya, jadi min 4. Terus BP. Yang ada P-nya itu sudah pasti B gitu, yang ada variabel P-nya gitu ya. Nah, jadi jangan bingung menentukan A-nya mana, menentukan B yang mana. Nah, inilah bentuk umumnya. Pun kalau misalkan diketahui seperti ini, QS fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 10. Nah, ini berapa nih A-nya, berapa B-nya? Coba tebak. Oke, jadi A-nya adalah min 10 ya. Meskipun dia kebalik gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menentukannya benar, mana A dan B tidak tertukar. Min 10, B-nya adalah 2. Ya, diingat ya, A plus BP. A ini konstanta, hanya angka sendiri. Kalau B, kalau ada P-nya, dia sudah pasti B. Nih, yang ada P-nya, dia sudah pasti B. Gitu. Ya, ini penting banget untuk kita, karena ke depannya nanti QS ini akan kita libatkan dalam penghitungan ada itu penambahan pajak atau subsidi gitu dari segi penawarannya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut sekarang ke rumusnya. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, keseimbangan pasar, kalau dia biasa, perhatikan panah yang Miss arahkan, kalau keseimbangan yang biasa, itu kan rumusnya QD sama dengan QS. Atau bisa juga PD sama dengan PS, ya kan? Nah, bagaimana jika kalau adanya kebijakan? Nah, kalau adanya kebijakan, akan menjadi keseimbangannya berubah menjadi QD sama dengan QS aksen, pun dari segi PD juga sama, PD sama dengan PS aksen. Jadi, yang berubahnya itu dari fungsi penawarannya ya, QS-nya berubah jadi QS aksen, PS-nya berubah jadi PS aksen, seperti itu. Ini rumus jika ada kebijakannya. Oke, terus apa sih PS aksen dan QS aksen ini? Kalau QD, PD kan udah pada tahu ya. Nih, kita lihat yang sebelah sini. Kebijakan pemerintah itu ada dua, ada pajak atau disimbolkan dengan P yang dari bahasa Inggris ya, yaitu adalah tax, dan subsidi, S. Nah, kalau PS aksen itu sama dengan cara mencarinya adalah PS ditambah T. Ya, jadi fungsi penawaran dari segi PS ditambah T, ditambah pajak. Bagaimana kalau QS aksen? Nah, QS aksen A ditambah P dalam kurung, kita berikan kurung, ini penting banget soalnya nanti akan dikali silang gitu. Dalam kurung P dikurangi dengan T gitu ya. Yang A, yang B sudah kita pelajari sebelumnya ya, menentukan A, menentukan B. Nah, begitupun dengan kalau misalkan ada subsidi. Kalau adanya subsidi, rumus QS aksen sama dengan A ditambah B dalam kurung P ditambah S. Jadi kalau di segi penawaran, kalau di segi kuantitas subsidi itu menambah. Ya, ingat-ingat nih, subsidi itu menambah. Kalau di yang pajak, subsidi itu mengurangi kalau menggunakan QS-nya. Nah, kalau PS aksen bagaimana? PS aksen sama dengan PS dikurangi S. Ini rumusnya. Kalau tadi di kebalikannya ya, kalau di kalau di PS aksen di pajak dia menambah, kalau subsidi dia mengurang PS aksennya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah dapat QD, terus kita dapat QS aksen, baru kita bisa menghitung keseimbangan pasar baik itu setelah pajak maupun subsidi gitu ya. Ini rumusnya. Oke, Miss review lagi sejenak ya. Rumus dari yang biasa kan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, bagaimana kalau ada kebijakannya? Kalau ada kebijakannya rumusnya menjadi QD sama dengan QS aksen atau PD sama dengan PS aksen. Nah, cara mencari QS dan PS aksen seperti ini ya yang sudah Miss jelaskan tadi. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Misalkan di sini ada contoh soal nih. Perhatikan di sini ya. Contoh soalnya kayak gini. Di sini
ditulisnya singkatnya aja. Misalkan diketahui fungsi permintaan Qd sama dengan 12 dikurangi 2P. Dan fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 4 plus 2P. Dan teman-teman diketahui lagi, jika pemerintah ada subsidi sebesar 4, S sama dengan 4. Hitunglah keseimbangan setelah subsidi. Kayak gitu misalkan soalnya, keseimbangan setelah subsidi. Bagaimana langkah awalnya? Ingat ya, rumus keseimbangan setelah subsidi kan QD sama dengan QS aksen ya. Kan diketahui nih, diketahui QD, diketahui QS, maka kita menggunakan rumus yang QD sama dengan QD, maka kita menggunakan rumus yang QD sama dengan QS aksen. Ide-nya kita udah punya nih. Nah, yang kita belum punya adalah QS aksennya. Caranya gimana? Ya kita cari dulu. Kan di sini udah ada QS-nya. Kita aksenkan, kita cari QS aksen. Ya, seperti tadi kita tentukan yang A, yang B. Nah, ini kan min 4 plus 2, ya kan? Min 4 plus 2. P. Nah, rumus dari QS aksen, nih lihat nih. A plus B di dalam kurung P min 4. Jadi, min 4 plus 2 dalam kurung P, ya, 2P ini kita P dikurang di subsidi adalah subsidi P ditambah S ini ya, maksud tadi misalnya tunjuk P ditambah S, jadi P ditambah 4 gitu ya. Misalnya cara mencari QS aksennya menggunakan rumus ini A plus B dalam kurung P ditambah S. Nah ini kan A-nya kan min 4 ya kan, B-nya kan 2 ya kan. Nah jadi QS aksen sama dengan min 4 plus 2 dalam kurung P ditambah subsidinya adalah 4. Nah, kita hitung deh. Min 4 ditambah ini dikali 2 dikali P adalah 2P. 2 dikali plus 4 adalah plus 8. Nah, maka min 4 yang jumlahkan yang bisa dijumlahkan ya. Min 4 ditambah 8. Jawabannya 4 kan? 4 ditambah 2P. Oke, sekarang kita sudah dapat QS aksennya. Oke, bagaimana cara kita menentukannya keseimbangannya? Nah, tinggal dimasukin aja. QD-nya kan 12 min 2P ya kan? QS aksennya dimasukin 4 ditambah 2P. Nah, kita cari P-nya dulu. Pindahkan yang bukan ini jumlahkan yang sejenis ya. 12 ini kalau 4 kita pindah ruas dulu nih. 4 kalau pindah ruas ke sini jadi negatif kan? Ya kan? 12 dikurang 4 adalah 8 ya kan? Sama dengan nih, satukan yang P-nya. 2P terus ini negatif dipindah ke sini jadi positif kan jadi 4P. Maka P sama dengan 8 dibagi 4 ya, 2. Nah, itu adalah harganya. Kita udah dapat harganya. Terus bagaimana cara kita dapat Q-nya? Cara kita dapat Q-nya seperti sebelumnya, kita substitusi. Substitusinya kemana? Kita substitusi antara QD atau QS aksen ya. Jadi substitusinya diingat ya, kalau ada kebijakan itu QD dan QS aksen. Bukan QS yang belum diaksen ya, bukan. Tapi kita gunakan QS aksen. Maka kita pilih salah satu, boleh pakai yang 12 min 2P atau QS aksen 4 plus 2P. Nah, di sini kita pilih yang ini nih. Kayaknya lebih gampang nih, 12 min 2. Hasilnya akan tetap sama ya, teman-teman. 12 dikurangi 2, kita masukkan nilai P-nya, 2, yang kita sudah ketahui. Maka 12 dikurangi 4 ya, 2 dikali 2 kan 4. Jadi 8 jumlahnya. Nah, maka keseimbangannya Q, P kita dapatkan pada jumlah. Setelah subsidi itu keseimbangannya adalah pada jumlah 8 dan juga pada harga ketika 2. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa nanti akan ada latihan soal. Semangat mengerjakannya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu Miss jelaskan ulang, silahkan hubungi Miss Ayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.